Bahkan dalam Quran jelas sekali ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada para mubaligh gini, tanya kamu pada para kiai, para ustadz, kalau kamu nggak ngerti, itu salah itu. Itu salah itu. Silakan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Ahli dzikir itu. Tanyalah kepada ahli dzikir. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Itu dalam tafsir loh. Tafsir. Jalalain saja lah, nggak usah besar-besar lah. Kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, itu apa artinya? Artinya Nabi atau Quran membangun masyarakat Islam yang terbuka, yang toleran, yang mampu menerima kebenaran dari manapun. Doronglah Quran agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aswaja dimanapun Anda berada. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Najih. Ya. Di sini saya latar belakangnya adalah seorang santri yang masih belajar. Dan ketika saya mendengarkan narasi tadi ini, saya berniat untuk cek and recheck ya, atau klarifikasi ya. Apakah benar Allah dan Rasulnya atau Rasul dan Al-Quran ini menganjurkan kepada umat Islam untuk keterbukaan ya, untuk toleransi, menerima kebenaran apapun dari orang Kristen atau orang Yahudi ya. Menerima kebenaran dari mereka ya. Dan tadi itu yang dikutip adalah potongan dari sebuah ayat di surat An-Nahl juz 14 ayat 43. Dan ini sudah saya siapkan kitabnya, yaitu kata beliau tadi itu tafsirnya nggak usah besar-besar, cukup Jalalain saja. Kalau dikatakan fas'alu ahla dzikri ini adalah kiai atau para ustadz, itu salah besar. Ya, kita cari ya. Nanti hasilnya monggo ya, kita buat sebagai renungan ya, untuk menentukan langkah dan sikap kita dalam menjalankan agama, dalam beraswaja ya. Nah, ini sudah saya siapkan kitabnya, yaitu pertama adalah kitab Tafsir Jalalain karya mahakarya dari ya, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Nah, kemudian yang kedua adalah mahakarya dari ulama Jawa kebanggaan kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Tafsir Munir, ini sebagai muqabalah, sebagai pelengkap. Dan juga yang ketiga, koleksi kitab yang saya punya ini adalah karya dari Syekhuna, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini Anda kalau sudah punya, alhamdulillah ya. Mari kita buka tafsir Jalalainnya dulu. Nah, tepatnya di surat An-Nahl ayat 43. Wajah dimanapun Anda berada, ini adalah videonya apa? Ini adalah kitabnya, sudah saya buka, yaitu Tafsir Jalalain. Nah, kita akan melihat benarkah fas'alu ahla dzikri ini adalah orang-orang Kristen dan Yahudi ya. Ini ya, fas'alu ahla dzikri al-ulama ubit Taurati wal Injil, orang-orang yang tahu tentang Taurat dan Injil. Ya, memang benar mereka ya. Tapi ini sangat tidak bijak kalau ayat hanya diambil tengahnya atau belakangnya saja, cuma depannya ini tidak dibaca. Nah, kemudian juga harus mempertimbangkan asbabun nuzulnya ini seperti apa. Nah,
Mari kita baca, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus dari orang-orang sebelum kamu, wahai Nabi, illa rijalan, kecuali beberapa orang laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. La malaikatan. Jadi kita tidak mengutus malaikat yang langsung berhadapan dengan manusia. Fas'alu ahla dzikri, ya. Maka tanyalah ahli dzikri, ahli ilmu maksudnya. Ay al-ulama bit Taurati wal Injil, orang-orang yang tahu tentang kitab Taurat dan Injil. In kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak tahu. Dzalika fa innahum ya'lamunahu. Hal itu dikarenakan sungguhnya mereka, yaitu para ulama bit Taurati wal Injil, mengetahui hal tersebut. Maksudnya mengetahui kalau para utusan itu pasti manusia. Wa antum ila tasdiqihim, sedangkan kalian ini siapa? Ya, kalian ini yang dimaksud adalah orang Quraisy, ya. Tapi di sini mana ini? Oh, nanti kita buka muqabalahnya, ya. Ila tasdiqihim, pada pembenaran terhadap mereka, yaitu ulama Taurat dan Injil, itu lebih dekat min tasdiqil mu'minin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada pembenaran orang-orang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Percayanya orang Quraisy kepada ahli kitab Taurat dan Injil ini hampir mirip dengan berimannya atau pembenarannya orang-orang yang mukmin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nah, saya punya referensi bahwa khitab yang ada dalam ayat dalam surat An-Nahl tadi yang dikutip cuma separuh, ya. Ini khitabnya bukan kepada kita, tapi pada orang-orang Quraisy, ya. Nah ini wahadha, ya, ini ayatnya pertama. Wahadha raddun li Quraisyin khina qalu Allahu a'lam wa a'zam min ayyakuna rasuluhu wahidan minal bashar. Nah, ini merupakan penolakan terhadap orang Quraisy yang mereka ini berkata, Allah itu zat yang maha tinggi dan maha agung. Ngapain ngutus, ya, seorang rasul dari manusia? Balau arada bi'atsata rasulin ilaina la ba'atsa malakan, ya. Nah, bahkan kalau Allah ini punya maksud, bertujuan untuk mengutus seorang rasul kepada kita, maka pasti Allah akan mengutus seorang malaikatnya. Nah, fas'alu ahla dzikri, maksudnya ahlu dzikri ini adalah ahlul ilmi, ya. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan bi akhbaril madina, dengan kabar-kabarnya orang-orang yang terdahulu. Fa idza sa'aluhum, maka ketika orang Quraisy ini bertanya kepada mereka, fala budda ayyujibu, maka mau tak mau mereka pasti menjawab, ya, bi annar rusulalladzina ursilu ilaihim kanu basyaron, bahwa sesungguhnya para rasul yang telah diutus kepada mereka ini semuanya adalah manusia. Fa idza akhbaruhum bidzalika zalati syubha min qulubihim, ya. Maka ketika ahlul ilmi ini sudah memberikan kabar kepada mereka tentang hal tersebut, maka hilanglah namanya ketidakjelasan dari hati mereka, ya. In kuntum la ta'lamun, maksudnya kalau kalian ini tidak tahu bahwa rasul-rasul itu dari manusia, jadi berlebihanlah, ya, atau kurang bijak kalau kita itu mengambil dalil cuma separuhnya kemudian kita artikan sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi tadi itu dikatakan bahwa, ya, kita harus mengambil kebenaran atau kita harus terbuka menerima kebenaran dari Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, orang Yahudi dan orang Kristen, ya, dari mana saja. Nah, mari kita berpikir coba. Nah,
apakah hal tersebut ini sesuai dengan arahan dari pendiri NU, yaitu Yai Haji Hasyim Asy'ari ya. Mari kita buka kitab beliau, kitab yang Masya Allah ya, penuh barokah ya. Dari seorang ahli hadis, kebanggaan Jawa Timur, Indonesia ya. Sobat Aswaja yang kami banggakan, kali ini kita membuka kitabnya Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kalau Anda belum punya, ya silakan beli. Ini saya alhamdulillah saya punya ya. Karena saya terlahir dari keluarga NU dan juga saya ini manhajnya adalah mengikuti manhaj salaf ya. Bagaimana beliau ini memberikan arahan kepada para thalabah atau para nahdliyin ya. Orang-orang NU yang mau belajar agama itu belajarnya pada siapa lah ini. Kita buka ya, Al-Babu Tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi. Bab yang ketiga ini dalam masalah tata krama seorang murid beserta gurunya, wa fihi 12 naw'an minal adab. Dan di dalam bab ini ada 12 macam dari adab ya. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi lidhali' bil ilmi ayyuqaddiman nadhara wa yastakhirallaha ta'ala fiman ya'khudhul ilma anhu ya. Yang pertama, sebaiknya seorang penuntut ilmu atau seorang santri ini harus berpikir-pikir dahulu dan beristikharah kepada Allah Ta'ala fiman, dalam masalah orang atau dalam masalah seorang guru, ya'khudhul ilma anhu, yang si santri tadi ini mau mengambil ilmu darinya, wa yaktasiba husnal akhlaqi, dan mau menghasilkan kebaikan akhlak, wal adabi minhu, dan tata krama dari syekh tadi ya. Wal yakun in amkana, dan seharusnya bila memungkinkan seorang syekh itu bagaimana, mimman thabatat ahliyatuhu, orang yang memang sudah keahliannya ini sudah mumpuni, thabatat ya, wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan sudah nyata kasih sayangnya ya, terhadap siapa ya, terhadap muridnya ya, wa dhaharat muru'atuhu, dan tampaklah kepribadiannya, lecoro Jawa itu keperawiran, tapi kalau kita artikan itu kehormatannya lah, harga dirinya lah. Washtaharat siyanatuhu, dan sudah kondang atau terkenal masalah penjagaan dirinya ya. Orang ini memang benar-benar menjaga diri dalam masalah agama ya. Wakana ahsana ta'liman, dan dia ini harus orang yang lebih baik dalam pengajarannya, wajwada tafhiman, dan lebih bagus dalam memberikan kefahaman. Biar santrinya ini mudah paham, maka cari guru yang memang benar-benar ahli dalam mengajar dan ahli memberikan kefahaman ya. Soalnya santri-santri ini kan ya kadang-kadang ya untuk bebel-bebel ini, atau agak tumpul otaknya ya. Kalau nggak diterangkan panjang lebar, tidak paham ya. Fa'am ba'dhi salaf, maka dari sebagian ulama salaf ya, ada yang mereka yang berkata ini, hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama ya. Jadi ilmu yang dipelajari itu agama. Fa'udhuru, maka lihatlah wahai kalian ya, amman ta'khudhuna dinakum, dari siapa kalian ini mengambil ilmu, dari siapa kalian mengambil agama kalian ya. Islam itu pokoknya dalam kitab Muta'alim ya, keberlanjutan Islam itu dengan ilmu, takwa itu juga dengan ilmu.
Nah, jadi mengsikapi dari narasi beliau tadi, bagaimana mungkin ya kita ini mempelajari ilmu dari yang bukan ahlinya. Bagaimana mungkin kita ini mau beragama yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah atau orang-orang yang sesat ya. Ya kita ya jangan husnudzon pada mereka ya. Oh mereka ini aduh kalau sudah kayak begitu ya, bisa-bisa kita ini menjadi liberal ya. Wong orang Islam saja itu ada yang pemahamannya salah ya. Apalagi mereka ya. Apalagi orang yang non muslim ya. Yang Islam saja memahami Al-Quran hadis itu banyak yang salah. Nah, kalau kita berguru pada orang yang salah, bisa-bisa ya menjadi salah faham atau faham salah. Nah ini. Jadi video ini saya buat supaya kita itu klarifikasi dulu ya. Artinya kita itu jangan taklid buta lah ya. Jangan taklid buta supaya kita ini menjadi orang-orang yang mau belajar, yang mau berpikir bahwa thalabul ilmi itu kan minal mahdi ilal lahdi ya. Ya supaya Anda bisa mengambil kesimpulan sendirilah ya. Kita ini mau ikut siapa? Mau ikut ulama salaf yang nggak neko-neko atau yang ulama yang model-model gitu ya. Pernah ada seorang Habib ini berkata, man kana awwaluhu model-model fa akhiruhu modal ya ini ya. Demikian klarifikasi yang kita buat ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.